Oh, bisa. Coba saya Oke. Sudah? Boleh kalau mau menampilkan videonya dulu di awal, silahkan dibuka akses videonya. Oh, nggak ada, Mbak. Guys. Oke, kita mulai ya. Semuanya siap ya. Peserta, teman-teman yang sudah terdengar semua ya. Oke, sip. Kita mulai ya. Sudah jam 8:10. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Mudah-mudahan pagi hari ini Mbak Rifda bisa ngobrol, kan nggak bisa. Kesehatan. Halo Mas Tommy, kita bisa mulai dulu. Oke. Baiklah, sebelum memulai saya mau menyampaikan waktu maksimal presentasi 30 menit, tetapi kalau ingin banyak diskusi bisa presentasi 20 menit saja. Jadi kita punya waktu 1,5 jam ya Mbak, sampai jam 9.30. Nah kemudian nanti presentasi dulu baru diskusi. Diskusinya nanti boleh mau menjawab langsung pertanyaannya nanti yang via chat box yang sebelah kiri itu akan saya WhatsApp pertanyaannya ke WA-nya Mbak Rifda. Jadi bisa dilihat resume pertanyaannya di sana di WhatsApp-nya. Kemudian kalau nanti teman-teman ada yang mau pakai suara bertanya, mereka bisa mengajukan diri dengan menunjuk tangan. Jadi ada. Oh, jadi saya jawabnya juga via WA gitu, Mbak? Bukan, jawabnya pakai suara. Oh, jadi saya hanya mengumpulkan pertanyaannya saja. Oh ya. Oke. Biar ini membantu memudahkan saja sih. Tetapi kalau misalnya mau menghandle sendiri untuk melihat pertanyaan boleh juga. Sudah pernah sendiri kan ya sebelumnya? Udah, tapi nanti Mbak Nina ngantuk dong. Enggak lah, aku kan tetap mendengarkan kalau ada treble dan segalanya. Monggo aja, mana yang enak aja ya. Ya. Tapi aku akan tetap kirim pertanyaannya ya. Oke. Agak berisik ya. Ya mungkin Mas Tominya di soundnya di pause dulu bisa kalau mau. Tes. Oke Mbak, kita bisa mulai teman-teman semua. Semangat ya, silakan seperti biasa yang ingin mengajukan pertanyaan sudah bisa mulai dari saat ini atau nanti yang ingin mengajukan pertanyaan menggunakan suara silakan raise hand-nya ya, ada kan ya di atas itu gambar orang angkat tangan, silakan ditulis saja. Oke ya, siap ya semuanya ya. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Silakan Mbak Rifda, waktu dan tempat milik Mbak Rifda. Oke, ya baik, makasih Mbak Nina. Kedengeran ya jelas suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita mulai sesi online untuk materi interpretasi luaran numerical weather prediction. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Rifda Novi Karani. Mbak Rifda, suaranya tidak terdengar. Saya mendengar. Siapa nih dari Mbak Sinta bilangnya suara tidak terdengar. Gimana nih? Saya lanjut aja dulu ya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Rifda Novi Karani. Jadi di sesi yang interpretasi luaran NWP ini ada 2 orang yang mengampu atau yang diberi tugas untuk menyampaikan apa yang kami tahu gitu
ada saya dan Tommy di sini. Dan untuk yang sesi ini, yang pertama ini Rifda dulu yang menghandle gitu. Tapi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada apa yang trouble atau apa, nanti bisa di backup sama Tommy sih. Semoga. Tapi semoga tidak ada hambatan dalam 1,5 jam ke depan. Baik, nama saya Rifda Novikarani. Di BMKG Jakarta, saya di Subbidang Prediksi Cuaca. Dan saya diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu senior forecaster di situ. Jadi di BMKG Jakarta itu ada senior forecasternya ada awalnya ada 3 biji, sekarang ada 4 biji. Ada 4 orang. Ada saya, ada kemarin mungkin sudah bertemu dengan Mbak Ida, sudah sama Mbak Ida. Lalu ada 2 lagi, ada Ian dan Nardi. Dan kenapa saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi tentang interpretasi luaran NWP ini, karena mungkin saya di keseharian saya ketika dinas lebih banyak melihat beberapa model gitu. Jadi makanya ini mungkin keterbiasaan saya melihat beberapa model, beberapa NWP yang membuat saya dipercaya menyampaikan ini. Oke. Silakan mic-nya. Ini udah deket banget, Mbak. Suara Mbak Rizka nggak jernih. Sebentar. Sekarang udah kedengeran nggak? Udah kedengeran jelas nggak? Sekarang udah kedengeran jelas? Halo, A, B, C, D, E. Saya dengar. Iya sih, dengarnya sih keras-keras. Cuman, enggak. Mungkin saya yang perlu ganti headset. Sudah? Aman? Halo? Sudah jelas? A, B, C, D, E. Oke, aman. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Oh ya, baru sampai perkenalan. Oke, salam kenal buat teman-teman semua yang belum mengenal saya, salam kenal. Dan untuk yang sudah mengenal saya, mengenal Rifda, senang sekali bisa bersilaturahmi di kegiatan ini, meskipun via online begini. Sebenarnya mungkin kalau sesi interpretasi ini lebih enak face to face ya, tatap muka, karena memang dari awal sebenarnya interpretasi luaran NWP ini konsepnya adalah praktek gitu. Makanya kenapa teman-teman di awal sudah kami berikan data, kami berikan sesuatu untuk dikerjakan gitu. Karena memang konsepnya awalnya interpretasi ini untuk praktek gitu. Cuman karena kondisi pandemi seperti sekarang, jadi semuanya berubah menjadi di online kan. Itu tapi tetap semangat, tetap semangat, dan semoga semuanya sehat-sehat dan tetap bersih terhindar dari pandemi. Fotonya nggak ada, Mbak. Fotonya nggak ada. Kalau mau tahu seperti apa saya bisa cek, bisa datang ke Jakarta. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya mulai dari apa sih itu NWP gitu. Jadi sejarahnya NWP itu sebenarnya sudah dari lama sekali, dari kita belum lahir, dari kita masih jadi tahu, tempe, masih jadi bibit-bibit gitu. Jadi dari tahun 1904
ada seorang ilmuwan dari Norwegia, ilmuwan hidrodinamikal dari Norwegia, namanya V. Britchnes. Dia mengatakan bahwa the weather could be quantitatively predicted by applying the complete set of hydrodynamic and thermodynamic equation to carefully analyze initial atmospheric state. Gitu. Jadi sebenarnya perakiraan cuaca atau cuaca sebenarnya bisa dianalisis, bisa diperkirakan secara kuantitatif gitu dengan memasukkan atau dengan mengolah persamaan gabungan dari hidrodinamis dan termodinamis gitu untuk menggambarkan suatu keadaan atmosfer. Karena sebenarnya menghitung atau mengamati unsur-unsur cuaca atau parameter-parameter cuaca baik suhu, kelembapan dan lain sebagainya itu sebenarnya secara manual atau secara kasat mata bisa kita lihat gitu. Tinggal bagaimana memprediksikan ke depannya. Itu yang beliau katakan pada waktu itu. Ini mungkin jadi salah satu salah satu pemicu para ilmuwan-ilmuwan yang lain gitu untuk memperdalam lagi, untuk mengolah kembali sebenarnya gimana sih cara memperkirakan cuaca agar lebih mudah gitu. Nah, kemudian untuk model sendiri, apa itu model? Di sini ada beberapa kemarin teman-teman sudah memberikan tanggapannya tentang apa itu interpretasi luaran NBP gitu. Dan saya appreciate sama jawaban-jawaban teman-teman semua gitu, dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya benar. Gitu. Jadi memang dari model itu adalah representasi dari objek sebenarnya atau suatu sistem dengan tujuan untuk menunjukkan perilaku atau menganalisis karakteristiknya. Gitu. Jadi kayak misalnya nih kan banyak ya teman-teman suka lihat ada banyak model-model rumah, kemudian model-model baju atau desain-desain baju gitu. Kadang ada kalau misalnya desainer itu suka dia memperkirakan tahun 2021 akan seperti apa trennya gitu. Nah, itu berdasarkan dari model-model yang sebelumnya tentu saja. Itu juga yang itu juga yang terjadi untuk cuaca gitu. Jadi model cuaca juga melihat dari model-model sebelumnya atau dan juga data-data observasi sebelumnya. Gitu. Kalau saya ngejelasinnya agak kecepatan di ini aja ya, dikasih tahu. Soalnya biasanya keseringannya kalau lagi diklat gitu, baik yang online atau yang di Teko kemarin-kemarin gitu, biasanya suka Mbak Rinda kecepatan ngomongnya gitu. Jadi silakan ditanggapin aja di komen, Mbak kecepatan gitu kalau misalnya saya ngomongnya terlalu cepat. Oke. Berikutnya. Lalu tentang numerical weather prediction. Nah, yang tadi tentang apa itu model gitu. Jadi model secara umum gitu. Nah, kalau untuk NWP, apa itu NWP gitu. Jangan dilihat rumusnya. Kalau dilihat rumusnya kadang suka deg-degan gitu. Jadi nggak usah dilihat, dibaca aja. NWP adalah suatu teknik untuk memperoleh karakteristik parameter cuaca pada waktu yang akan datang, yang dibangun dari persamaan-persamaan atmosfer yang diselesaikan dengan pendekatan numerik dan digabungkan dengan data-data pengamatan permukaan sebagai data inisial. Gitu. Sebenarnya ini bukan data permukaan aja sih, ada permukaan, ada udara atas, kemudian juga ada data indraja sebagai data inputan untuk suatu permodelan. Gitu. Kemudian lalu model cuaca. Metode yang digunakan yang secara umum sekarang sudah banyak dilakukan untuk metode pemodelan cuaca ada dua metode. Itu yang pertama adalah metode statistik, ya, seperti AR, ada EMA, ada ARMA, ada ARIMA, ada Max dan eksponensial serta dan lain-lain. Ini biasanya digunakan untuk memprediksi parameter-parameter yang skalanya atau luasan global, seperti NIO, gelombang atmosfer, kemudian prediksi suhu, SST dan sebagainya. Kemudian
Yang kedua adalah metode numerik. Ini yang metode yang dirasa cukup atau sangat representatif untuk mengolah data-data cuaca dan diolah kembali untuk menjadi suatu model NWP, yaitu dengan metode ada bermacam-macam juga. Ada finite differences, ada spectral method, ada linear, non-linear, GPSS, PV3, kemudian sekarang juga sudah ada 3D VAR, 4D VAR, dan sebagainya. Ini yang biasanya digunakan untuk memprediksi unsur-unsur cuaca, seperti memprediksi pola angin, wind bar, kemudian prediksi kelembapan, suhu, dan lain-lain. Baik, kemudian berdasarkan resolusi dan cakupan wilayahnya, model cuaca digolongkan menjadi 3. Jadi ada 3 skala, yaitu model global, di mana cakupan areanya dia global, namun resolusinya rendah, gitu, sekitar 50 sampai 70 km, itu. Dan ada beberapa model global yang tersedia, ada GFS, ada IFS atau HMWF, kemudian ada Access, Harpage juga, dan lain-lain. Kemudian model regional atau mesoscale, di mana areanya, area cakupannya dia sedikit lebih terbatas dibandingkan dengan model global. Resolusinya juga tapi lebih tinggi, sekitar 10 sampai 30 km. Dan di BMKG juga punya model regional, ada WRF. WRF kami, kita ada yang sampai 10 kilo bahkan. Itu yang untuk 10 kilo, dan juga ada yang kemarin tidak salah sudah sampai di down sekali sampai 3 kilo ya kalau nggak salah. Gitu. Cuman pemanfaatannya belum maksimal. Kemudian ada MM5, ada 6, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada convective scale model, di mana di ini areanya sangat amat terbatas, resolusinya tapi sangat tinggi, bisa sampai 4 km, dan so far convective scale model ini yang saya tahu yang dimiliki oleh EFS atau WRF, kemudian model jadi modelnya dari UK, dia juga punya convective scale model, cuman sayangnya BMKG belum bisa mengakses model itu. Kita bisa mengaksesnya, gitu. Sempat saya kasih linknya ke teman-teman via PDF forum grup WhatsApp itu, link untuk melihat NWP yang dari gitu. Di situ ada model globalnya, ada convective scale modelnya, cuman memang sayangnya yang disediakan sama mereka ke kita cuman image-nya aja, gitu. Jadi kita tidak bisa ngoprek-ngoprek lebih lanjut, gitu. Itu yang saya tahu. Kemudian pemanfaatan untuk model global, model regional, dan model convective scale model ini berdasarkan dari apa yang akan kita amati, gitu. Jadi misalnya nih, kita akan mengamati tentang pembentukan awan, atau misalnya tentang yang lebih gede lagi tentang CB, atau tentang turbulence, atau tentang fenomena-fenomena thunderstorm, gitu. Kita gunakan model-model yang di skala convective scale model atau skala model meso atau regional, gitu. Karena kalau misalnya kita pakai model global, tentu saja akan cukup sulit untuk diamati, karena skalanya dan skala ruang dan waktunya yang cukup kecil, gitu. Tapi kalau kita akan mengamati tentang bagaimana climate variation-nya, kemudian bagaimana atau aktifnya suatu ENSO, kemudian MGO-nya di mana, sedang berada di mana, dipole mode-nya sedang aktif atau tidak, begitu kita bisa gunakan model global. Mbak Nina,
Ini enaknya saya jawab ketika ada pertanyaan langsung atau saya lanjut dulu dan pertanyaan di akhir? Halo? Mbak Fadina nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya lanjutin dulu, nanti pertanyaannya di akhir ya, atau diskusinya nanti di setelah paparan. Oke, kemudian berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah part inisial kondisi, data inisial untuk suatu permodelan. Di modul juga sudah kami tuliskan di situ apa itu data inisial gitu. Saya bacakan, data inisial adalah kondisi atmosfer pada saat tertentu yang didapat dari berbagai macam platform observasi atmosfer, baik dari permukaan, dari analisis udara atas, kemudian dari indraja, yang kemudian diolah dengan berbagai metode seperti variational analysis, kemudian asimilasi, kemudian serta nanti diinterpolasi ke dalam suatu grid model. Itu namanya data inisial. Mungkin kemarin sudah pernah dijelaskan juga sama Pak Agi, kalau data inisial ini adalah suatu hal yang sangat teramat penting gitu dalam suatu permodelan. Gitu, karena karena ketika pengolahan suatu NWP itu, data-data observasi ini yang sebagai data inisial ini biasanya akan dianggap sebagai sesuatu yang benar atau biasanya dikatakan sebagai truth gitu. Dan juga valid biasa dan dianggap sebagai data yang valid gitu. Jadi dari pengolahan persamaan atmosfer tadi itu dia tidak memilah-milah mana data observasi yang benar atau data yang salah gitu, tapi mereka menganggap semua data observasi yang masuk adalah data yang benar gitu. Makanya kenapa sangat penting sekali kita harus tetap menjaga validitas atau kebenarannya suatu data observasi gitu, karena ketika data observasinya benar, maka data modelnya juga biasanya akan benar. Gitu. Tapi kalau data inisialnya saja sudah salah, data pengamatannya saja sudah salah, ya data modelnya juga akan ikut salah. Gitu. Karena memang inputan data observasi ini untuk model cuaca ini dipakai untuk semua permodelan di seluruh dunia gitu, semua kayak Jerman, NOAA, kemudian US, UK, semuanya menggunakan data-data observasi yang dikirim sama teman-teman semua. Gitu. Dan permasalahannya adalah jika data inisialnya permasalahannya adalah yang tadi itu, ketika datanya sudah masuk ke sana, datanya sudah terkumpul dan siap diolah begitu, di persamaan atmosfer ini dia tidak memilah-milah data ini benar atau tidak gitu. Jadi tidak ada quality control gitu, di sana gitu. Jadi semua data observasi itu dianggap suatu poin kebenaran atau truth gitu. Dan kelemahannya lagi adalah, atau problematikanya suatu data inisial adalah data observasi yang tidak merata atau data observasi yang jumlahnya sedikit gitu. Biasanya kayak udara atas ya, data udara atas kita itu bisa dibilang cukup sedikit gitu. Nah itu menjadi hambatan tersendiri untuk mengasimilasikan suatu model gitu. Jadi di sini dikatakan inisial kondisi sendiri mengandung ketidakpastian akibat data observasi yang tidak merata, sehingga metode asimilasi yang digunakan, Semua titik di domain inisial kondisi dapat dianggap sebagai truth atau data sebagai data yang benar. Kesalahan pada initial condition menyebabkan error pada output model, dan error akan bertambah besar seiring dengan pertambahan lead time gitu. Jadi semakin dia lead time-nya atau misalnya nih runtime jam 00 itu, nah semakin dia panjang plus 36, misalnya akurasinya sekian A gitu, kemudian plus 72
bisa saja akurasinya jadi plus jadi amin gitu. Jadi sedikit berkurang dibandingkan dengan lisan-lisan sebelumnya. Ini memang semakin dia, dan memang sudah pada tidak tahu semua ya, semakin jangka waktu perakiraannya semakin panjang, dan tentu saja akurasinya juga sampai 7 hari masih oke lah gitu. Tapi kalau udah sampai 3 hari masih oke. Tapi kalau udah sampai 7 sampai 10 hari biasanya konfidensialnya atau kepercayaan dirinya seorang perakiraan itu untuk membuat perakiraan untuk 10 hari ke depan rasanya sudah sedikit akan berkurang. Gitu. Oke. Berikutnya adalah kalau yang apa itu permodelan, apa itu persamaan atmosfer sudah kami tuliskan di modul, jadi silakan dibaca. Di sini saya akan lebih menekankan ke problem-problem yang NWP punya gitu. Dan ada beberapa juga, sebenarnya ini paparannya, saya belum bilang ya. Sebenarnya ini paparannya sedikit berbeda dari yang diupload di LMS gitu, karena kemarin saya baca what I want to know-nya dari teman-teman semua gitu. Teman-teman pengen lebih tahu atau penasarannya adalah bagaimana memilih model yang tepat gitu ya kan, atau model selection gitu. Makanya ada di sini saya tambahkan sedikit materi tentang pemilihan model atau multimodal analisis gitu. Oke, kemarin sudah sempat disinggung juga oleh Pak Agi di materinya beliau tentang apa itu multimodal analisis, dan di sini akan saya berikan contoh-contohnya. Gitu. Oke, tipe pemodelan cuaca, kembali lagi ke slide ya. Tipe pemodelan cuaca itu ada 2. Ada tipe kesetimbangan yang didapatkan dari persamaan kesetimbangan. Kemudian ada tipe persamaan primitif gitu. Jadi ini adalah primitive equation. Bisa dilihat di sini. Do, do, T, dan bla 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 itu. Ini adalah persamaan yang dipakai sekarang gitu, karena tipe permodelan persamaan primitif ini yang lebih lebih rasional gitu istilahnya. Karena di sini dia memasukkan persamaan hidrostatis dan termodinamis, seperti yang tadi V business bisa katakan gitu. Dan model NWP dan problematikanya suatu permodelan atau NWP khususnya, di mana model NWP itu tersusun atas bermacam-macam persamaan pengatur atmosfer gitu. Jadi skala kalkulasinya cukup tinggi gitu, dan kemampuan komputer masih terbatas untuk memecahkan persamaan tersebut secara analitis gitu. Jadi sehingga diperlukan suatu metode numerik untuk menyelesaikannya gitu. Dan juga biasanya sudah kita tahu semua kalau mengolah suatu NWP itu perlu superkomputer sepertinya gitu. Karena memang persamaan yang dipakai cukup banyak, data yang digunakan juga cukup besar gitu, dan metode yang digunakan juga adalah metode numerik gitu. Simplifikasi persamaan dan pemotongan deret penyelesaian dapat menjadi salah satu sumber error dari model NWP gitu. Nah, itu dia makanya kenapa diperlukan banyak sekali persamaan atmosfer yang untuk mengolah suatu NWP, karena memang kondisi cuaca itu sangat amat dinamis gitu, terutama untuk wilayah tropis. Tropis itu sudah terkenal dengan dinamikanya yang sangat beragam gitu, dan dinamika atmosfernya sangat beragam gitu. Dan jika ada beberapa hal yang disederhanakan gitu, atau ada beberapa persamaan yang tidak dimasukkan, tentu saja NWP-nya atau model NWP-nya akan akurasinya berkurang. Kemudian model NWP juga memiliki systematical error yang berasal dari sistem model itu sendiri gitu. Artinya maksudnya begini, model-model NWP itu, jadi kayak misalnya GFS, HMWF, kemudian KMA misalnya, mereka punya persamaan atau formulasi tersendiri gitu. Jadi
mereka punya, kenapa hasilnya atau hasil akhirnya nanti GFS, HMF, dan PMA itu nanti akan berbeda hasil output permodelannya gitu, karena mereka menggunakan permodelan atau menggunakan persamaan atau formulasi-formulasi yang berbeda, dan kalau data inisialnya mungkin sama, tapi permodelannya atau sistematikal permodelannya, jadi persamaan apa dulu yang dimasukkan, kemudian persamaan apa yang dimasukkan, itu berbeda. 5 menit lagi. Oke, itu karena itu makanya kenapa setiap model memiliki karakteristik yang berbeda, karena mereka punya sistematika sendiri gitu. Dan itu yang bikin mereka ada yang unggul, ada yang sedikit lebih akurasinya sedikit lebih tidak bagus gitu ya. Tapi ada yang banget gitu. Oke. Lalu parameter berikutnya part berikutnya adalah setelah kita tahu model secara global atau secara whole package-nya suatu model atau MVP, kita down scaling lagi ke parametrisasi. Parametrisasi adalah suatu proses menghitung efek dari proses krisis tanpa secara langsung melakukan simulasi proses krisis itu sendiri. Gitu. Jadi proses-proses krisis yang ada di dalam model itu, proses-proses krisis yang semuanya terkumpul dalam model itu dipecah-pecah kembali untuk menghitung masing-masing unsur gitu. Karena memang banyak sekali unsur-unsur cuaca yang sifatnya skalanya kecil gitu, seperti angin darat, angin laut, kemudian suhu, bola basah, bola kering, atau terus kemudian ada dew point, itu tuh skala kecil dari suatu proses krisis pemodelan, itu yang harus di downgrade sendiri. Kemudian, ya itu tadi tidak dapat diselesaikan secara langsung, prosesnya terlalu kompleks untuk dimasukkan ke dalam suatu persamaan, dan proses krisis memberikan efek terhadap model secara keseluruhan. Oke, problematikanya suatu parametrisasi adalah satu, proses-proses krisis di atmosfer itu sangat kompleks dan membutuhkan kapasitas komputasi yang sangat tinggi untuk dapat dimodelkan secara penuh. Gitu. Ini yang kapasitas komputasi yang tinggi ini yang rasanya BMKG punya atau enggak ya? Kayaknya belum punya. Kemudian parametrisasi menyederhanakan proses-proses krisis yang ada di atmosfer. Jadi kalau teman-teman cuma mau bagaimana memperkirakan suhu aja, ya udah teman-teman hanya melihat proses krisis dari hasil pengolahan proses krisis untuk suhu. Gitu. Beda dengan ketika teman-teman akan memperkirakan pola sebaran hujan. Tentu saja proses krisis yang banyak itu harus kita lihat. Kemudian bermacam-macam jenis skema parametrisasi memberikan hasil yang berbeda satu sama lain. Next, kemudian ini adalah apa sih itu resolusi. Nah, permukaan bumi di resolusi itu permukaan bumi dibagi menjadi kotak-kotak dengan titik grid 3 dimensi, di mana jarak antar titik itu yang disebut sebagai resolusi model, dan semakin besar jaraknya maka semakin rendah resolusinya. Jadi kebalikannya, semakin kecil jaraknya semakin tinggi resolusinya. Persamaan-persamaan diselesaikan di tiap kotak dengan pendekatan numerik, jadi dengan linear difference, spectral, dan sebagainya. Kemudian unsur numerik model menjelaskan tentang representasi data untuk permukaan bumi, pendekatan penyelesaian persamaan-persamaan dinamis dan fisik, serta sistem koordinat model vertikal dan horizontal. Jadi tidak perlu khawatir, sistem pemodelan sekarang itu, NWP yang sudah teman-teman gunakan itu sudah memperhitungkan vertikal dan horizontalnya. Lalu, ini saya mau mengingatkan sedikit tentang faktor pengendali cuaca dan iklim di Indonesia. Sebenarnya ini mungkin part yang, ini cuma part yang mengingatkan ya, karena saya rasa teman-teman sudah sangat familiar dan sangat paham dengan ini. Justru mungkin kalau teman-teman di Jakarta, hanya tahu dari teori dan bagaimana implikasinya, tapi yang dampak langsung dengan apa itu monsun,
Code Search, Dipole Mode, dan NGO dan sebagainya, atau tropical cyclone itu teman-teman UPT yang biasanya akan terdampak langsung atau mengamati langsung biasanya dengan kondisi cuaca yang perubahannya. Nah, jadi fenomena-fenomena cuaca seperti monsoon dan cold surge, kemudian dipole mode, kemudian NGO dan equatorial wave, Rossby dan Kevin, begitu, kemudian tropical cyclone, El Nino, La Nina, sama local convection, itu adalah dari sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia, gitu. Dan juga sudah sangat terkenal sekali kalau Indonesia ini adalah supermarket bencana, benar kan? Itu di mana ada longsor, kemudian ada banjirnya ada dua pula, banjir bandang sama banjir biasa, kemudian ada puting beliung, ada angin kencang permukaan, dan segala macam kebencanaan akibat cuaca ekstrim terjadi di Indonesia. Kita katakan sebagai supermarket bencana. Lalu faktor pengendali cuaca tadi itu bagaimana pemanfaatannya untuk model cuaca? Nah, jadi kita bagi model global dan model mesoscale, gitu. Nah, kapan kita menggunakan model global dan kapan kita menggunakan model meso itu bergantung pada skala fenomena yang akan diamati, gitu. Jadi misalnya ketika teman-teman akan mengamati sekarang dipole mode-nya sedang aktif atau tidak, NGO-nya sedang berada di kuadran berapa, sedang bergerak ke arah timur sudah sampai mana, gitu, itu sebaiknya menggunakan model global, gitu. Jadi penggunaan model global yaitu pada saat ketika fenomena yang dominan adalah skala-skala sinoptik, kemudian kedua terjadi di wilayah dengan ketersediaan massa udara yang besar, dan kemudian tiga terjadi di wilayah dengan peranan topografi yang lemah, gitu. Jadi itu tadi yang saya katakan, kalau misalnya mau melihat skala fenomena yang kecil, gitu, seperti puting beliung atau pembentukan CB towering, gitu, misalnya seperti itu, akan sangat sulit untuk menggunakan model global. Itu karena memang model global itu karena selain resolusinya yang juga cukup besar, jaraknya besar, 50-70 kilo, dia tidak menangkap topografi yang kecil seperti perairan atau seperti pegunungan dan sebagainya. Gitu. Lalu penggunaan model skala meso yaitu pada saat wilayah tersebut memiliki karakteristik di mana kondisi atmosfer mengalami perubahan yang cukup cepat dalam skala waktu dan ruang. Itu. Nah, biasanya ini adalah pemodelan atau NWP yang biasanya digunakan kalau kami di BMKG Jakarta biasanya kami gunakan ketika masa peralihan atau transisi, gitu. Karena memang kalau transisi itu kan perubahan cuacanya cukup cepat ya, sangat dinamis, gitu. Jadi biasanya akan lebih mudah untuk menggunakan pemodelan atau model-model skala meso. Baik, lalu ini jadi kapankah kita menggunakan NWP, gitu? Nah, kita punya skala waktu prediksi, ada jam-jaman, ada 3 jaman, ada harian, ada musiman, dan ada siklus. Ya. Nah, kalau untuk kita di teman-teman perakiraan di meteo, gitu, biasanya kita menggunakan yang hour 1-3 jam atau sampai yang day ahead atau harian. Gitu kan. Jadi di sisi sini biasanya kita membuat perakiraan dengan bantuan model, gitu. Kemudian kalau yang untuk radar satelit biasanya untuk yang sub-hour, itu jadi untuk yang skala-skala peringatan dini baru kita gunakan citra radar dan satelit. Gitu. Tapi untuk yang 1-3 jam, kemudian day ahead, itu biasanya kita bisa gunakan pemodelan. Nah, ini adalah skala waktu prediksi. Untuk yang 0-2 jam, namanya casting, kemudian lebih dari 2 jam, kurang dari 12 jam very short range weather forecast, dan 10-30 hari extended range weather forecast, 30 hari sampai 2 tahun itu long range forecasting, dan lebih dari 2 tahun itu climate forecasting.
Ini adalah beberapa model yang sudah terintegrasi di BMKG. Gitu. Jadi ada JAMWF, ada GFS, ada UK Global, ada Arpage dari Meteofan sama Aksesar dari POM. Kemudian kalau yang WRF itu ada 0,1 domainnya. Kemudian dia bisa sampai lead time-nya sampai 120 jam setiap 3 jam per 3 jam. Kemudian inisial run-nya itu jam 00 sampai jam 12. Kemudian IFS itu sampai 0,125. Ya, lead time-nya bisa sampai 240 jam ke depan. Kemudian dengan interval per 36 jam. Kemudian inisial run-nya juga jam 00 sampai jam 12. Kemudian ada Aksesar yang dengan resolusi 0,12. Dia sampai 72 jam ke depan saja, sampai 3 hari ke depan doang. Lalu ada Arpage yang punya resolusi 0,5. Dia juga sampai 72 jam ke depan lead time-nya. Inisialnya jam 00 ada, 06 ada, jam 12 ada, jam 18 juga ada. Kemudian GFS 0,5 resolusinya. Dia bisa sampai 100 GFS sampai berapa ya, Tom? 170 ya, Tom? 170 jam ya, Tom, ke depan. Kalau nggak salah. Dia ada 4 kali initial run juga. Ada 00, 06, 12, dan 18. Lalu yang ini, UK Global ini, dia baru image-nya aja. Itu yang, GFS bisa sampai 192 jam. Ini yang permodalan yang NWP yang tersedia di BMKG. Oke, ini basis waktu perakiraan cuaca untuk teman-teman ya. Sekarang karena udah skalanya skala kecamatan, kemudian rentangnya juga untuk D1, D2, D3 itu sudah per 3 jam, ya kan? Kemudian sampai D7, dari D4 sampai D7 dia per 6 jam. Aduh, kok iya? Di saya tulisannya berubah begini apa di teman-teman gitu juga? Yang slide 18 nih. Jadi susah saya bacanya. Bentar. Nah, kemudian mekanisme interpretasi luaran NWP. Nah, ini baru masuk ke part interpretasi luarannya produk NWP. Jadi sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP pembuatan perakiraan cuaca tahun 2015. Jadi yang kalau teman-teman ada yang belum tahu, jadi sebenarnya kita punya SOP pembuatan perakiraan cuaca yang dulu dibikin dan disahkan tahun 2015. Waktu itu kasusnya siapa ya? Kasusnya Pak Prabowo kalau gitu masih. Itu di situ dia mengatakan, di SOP itu mengatakan bahwa mekanisme interpretasi luaran produk NWP adalah 1. Pemilihan model yang sesuai. Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman semua. Jadi pemilihan model yang sesuai itu seperti apa nanti saya jelaskan. Tapi yang jelas ini adalah part yang penting. Kita harus menggunakan model referensi yang sangat representatif untuk wilayah perakiraan kita. Jadi kalau kita pakai model yang salah, ya tentu saja perakiraannya juga akan salah. Lalu yang kedua, pembuatan perakiraan cuaca. Ini yang di ini yang di BMKG Jakarta, mungkin sama juga sama teman-teman di UPT juga. Pembuatan perakiraan cuaca kalau yang pada pagi hari dapat menggunakan model runtime jam 12 UTC. Kemudian untuk update perakiraan cuacanya yang biasa dilakukan di sore hari dapat menggunakan model run jam 00. Kemudian yang ketiga adalah memantau ketersediaan data model analisis dan perakiraan. Ya, Mbak?
Mbak, Ya, mungkin Mbak. perlu diperhatikan waktunya, Ya. Mbak, karena sudah banyak pertanyaan dari teman-teman, karena ini kan mereka sudah Heeh. praktek ya, kasihan nanti kalau mungkin paparannya ini saran saja masuk ke slide-slide inti saja, karena pertanyaan sudah cukup banyak, Mbak, takut waktunya nggak cukup. Oh, gitu. Kita ada kelas paralel lagi kan ya habis ini. Oke. Siap. Tolong diperhatikan, ini sudah tinggal 35 menit lagi. Kasihan teman-temannya. Oke. Sip. Ini Terima kasih. saya lanjutin. Oke, berarti sebentar saya lalu ini cara interpretasi luaran model MEP. Satu yaitu perhatikan pola-pola yang telah atau akan terjadi, kemudian tentukan daerah-daerah yang akan dicurigai, kemudian cek kontinuitasnya sama lihat cek kontinuitasnya karena umumnya pola cuaca tidak akan menghilang atau berubah dalam waktu kurang dari 12 jam. Kemudian perhatikan besarnya perubahan nilai yang terjadi. Kemudian saya lanjut ke multimodal ya, langsung ya. Oke, ini bagaimana interpretasinya, teman-teman mungkin sudah paham. Jadi, oke, ini yang tadi saya katakan cari daerah-daerah suspeknya di trigger daerah-daerah suspeknya, kemudian baru dianalisis, kemudian dicocokkan dengan citra satelitnya apakah hasil analisis kita benar atau tidak. Nah, kemudian ini adalah analisis multimodal yang dilakukan di BMKG Jakarta, itu yang dilakukan oleh seorang senior forecaster gitu. Misalnya nih, ini bagaimana cara mencari model referensi yang tepat. Yang ini adalah model IFS yang atas, kanan atas, kiri atas. Kemudian yang kanan atas ini adalah model WRF, gitu. Dan yang bawah ini adalah akumulasi curah hujan selama 24 jam dari citra satelit. Dan yang sudah saya lingkarin merah-merah ini, teman-teman bisa lihat kalau yang di sini kan ada nilai hujannya sekitar 50 sampai 100 ya. Kategorinya hujannya sedang. Dan di EFS atau di EFS dia tidak menangkap adanya sinyal yang sama seperti yang di di analisis seperti yang di citra satelit. Kemudian tapi yang dari WRF dia dapat menangkap sinyalnya, namun memang sedikit overestimate sih di sini. Cuman paling tidak dia dapat menangkap ada sinyal yang cukup kuat karena ada potensi hujan di wilayah itu, gitu. Kemudian daerah sini juga sekitar Gorontalo atau Sulteng bagian utara nih, dia juga ada sedikit hujan di situ. Dan intensitasnya juga cukup tinggi. Dan lagi-lagi di EFS dia tidak tercover atau di unpredicted. Tapi di WRF dia dapat memprediksinya dengan baik. Gitu. Kalau bisa teman-teman lihat di sini yang dilingkarin merah, di lingkarin hitam ini dia dapat memprediksi dengan baik dan posisinya juga sedikit lebih posisinya juga cukup pas. Gitu. Tapi ada beberapa yang overestimate juga, gitu seperti yang di sini dia ada sinyal hujan lebat di sini, tapi ternyata di wilayah Maluku ini dia tidak ada hujan sama sekali, gitu. Jadi dari beberapa sinyal yang kita dapat ini ada 1, 2, 3 titik ini kita dapatkan kesimpulan adalah model yang terbaik pada hari itu adalah WRF, gitu. Kemudian karena di sini dia tidak bisa memprediksi karena di sini tidak terprediksi yang IFS, yang di sini juga tidak terprediksi, tapi WRF dapat memprediksinya dengan baik, gitu.
Jadi kita dapat menggunakan model WRF sebagai referensi yang tepat, gitu, karena dia dapat menangkap sinyal-sinyal pada beberapa waktu yang sebelumnya. Itu salah satu contoh bagaimana memilih model yang tepat. Kemudian di sini juga contohnya dari intensitas hujannya, di sini dilihat wilayah Kalimantan hujannya kategorinya sedang hingga lebat, gitu. Dan bagaimana model? Kita lihat di sini WRF dapat menangkap modelnya dengan baik. WRF di sini. Kemudian di IFS dia dapat menangkap modelnya, cuman lokasinya berbeda atau dia ada kesalahan di spasialnya, gitu. Jadi dia dapat menangkap tapi agak ke utara, gitu. Sedangkan hujannya ada di sekitar Kalimantan bagian barat dan selatan. Gitu. Nah, dari sini berarti model referensi yang bagus adalah WRF. Contoh lainnya lagi, ini yang sebelah kanan, sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas adalah CMWF. Sebelah kanan ini adalah GFS. Yang ini adalah ARPEGG. Gitu. Dan ini adalah citra satelitnya. Nah, bisa dilihat di sini ada sinyal cukup kuat di sekitar barat Lampung nih, barat Bengkulu dan Lampung di sini. Kemudian beberapa jam kemudian juga sedikit berkembang, dia lebih besar lagi sinyalnya. Itu, dan apakah apakah model dapat menangkapnya? Model yang mana yang dapat menangkap itu? Ternyata kita lihat model yang dapat menangkap itu dengan baik adalah model IFS kalau yang di sini. Jadi kalau dilihat dari skala spasialnya nih, di sini sekitar baratnya Bengkulu dan Lampung, ini IFS dapat menangkap. Tapi kalau yang di GFS, dia selain overestimate, dia agak ke perairan, sinyalnya agak ke perairan. Gitu. Padahal kalau dari citra satelit dia persis di sekitar barat Lampung. Kemudian kalau yang di ARPEGG juga tidak menangkap dengan baik, gitu. Jadi mereka menggambarkan sinyalnya di sekitar perairan baratnya Lampung. Gitu. Jadi dari 3 model ini, berdasarkan dengan citra satelit yang ada, yang terbaik adalah model IFS. Itulah mengapa multimodal analisis atau pemilihan model yang sesuai itu cukup penting, karena kadang setiap hari bisa berubah. Gitu. Kayak tadi WRF yang bagus, dan contoh yang lainnya lagi ada IFS yang bagus atau CMWF yang bagus, itu jadi makanya kadang setiap hari bisa berubah model seleksinya, gitu. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua, gitu. Dan ini adalah permasalahan multimodal analisis, gitu. Jadi bagaimana caranya membuat keputusan dari beberapa model yang memiliki perbedaan terhadap suatu parameter. Caranya adalah pilih satu model yang terlihat paling baik dan signifikan menunjukkan pola yang sama. Jadi kayak tadi kan WRF cukup baik ya, menangkap ada sinyal-sinyal di 2 daerah kedua lokasi yang cukup bagus, gitu, dan tidak dengan IFS, tapi di sisi yang lainnya ada IFS juga. Caranya adalah placing models on an equal footing, artinya adalah pandanglah suatu model dari kedudukan yang sama, gitu. Misalnya begini, ketika kita membuat analisis multimodal analisis, ketika pakai data CMWF, kita buka data CMWF, data WRF, dan data IFS, CMWF, dan WRF, gitu misalnya, bukalah di resolusi yang sama. Gitu. Jadi membandingkannya dengan beberapa model tapi dengan resolusi yang sama. Gitu. Jangan pakainya misalnya IFS pakai yang 0,5 tapi yang WRF pakai yang 10 kilo. Itu kan mereka punya resolusi yang berbeda, punya jarak yang berbeda, gitu. Tapi jadi ketika pakai multimodal analisis, gunakan model yang beda-beda model tapi resolusinya yang sama, gitu. Dan jamnya juga yang sama. Kemudian yang kedua, analyze models for excess complexity, more complexity than is needed to fit the regularity in the data. Artinya adalah ketika
kita punya 3 model nih, misalnya kita menyandingkan 3 model, dan kemudian kita dapatkan 2 model yang bagus gitu. Ya udah, yang satu model yang paling jelek itu kita eliminasi. Langkah berikutnya kita gunakan 2 model itu. Gitu. Kemudian dari 2 model itu kita bandingkan lagi, kita cari lagi yang paling signifikan sama, menunjukkan polanya yang sama. Ketika sudah dapat 2 model itu, dan setelah kita analisis, baru kita dapat satu model yang benar-benar paling bagus atau paling sesuai gitu. Jadi ada beberapa tahapan gitu. Jadi dari 5 model, misalnya kita bandingkan 5 model, kita cari yang benar-benar paling sesuai. Misalnya ada 3 model secara subjektif gitu, 3 model, yang 2 model kita eliminasi, kita hilangkan, kita tutup. Dan kemudian langkah berikutnya yang 3 model ini kita bandingkan lagi. Kita cari lagi yang paling signifikan sesuai dengan data observasi. Gitu. Next, bentar, putar-putar. Oke, sambil saya jawab pertanyaan ya. Oke, pertanyaan pertama dari Sita. Perbedaan dari maksud luaran produk NWP dan produk NWP itu sendiri. Sebenarnya sama gitu. Jadi kalau yang Sita maksudnya begini mungkin. NWP, jadi produk NWP adalah misalnya nih HMWF, WRF, atau GFS, atau ARPES, itu adalah produk NWP. Kalau produk luaran NWP adalah parametrisasi gitu. Jadi kayak parameter pola sebaran hujan, parameter geopotensial, parameter Weber potensial temperatur, itu adalah produk luaran NWP. Tuh. Kemudian ini kok masih muter-muter terus ya? Yaudah, saya jawab pertanyaan dulu. Pertanyaan kedua dari Arimi Pratiwi. Berdasarkan resolusi dan cakupan wilayah, dari pengalaman kami di Gorontalo, penggunaan model WRF di Gorontalo overestimate, mau itu musim hujan atau peralihan. Sedangkan model IFS masih ada beberapa yang tepat. Mengapa demikian, Bu? Padahal lebih luas IFS ketimbang WRF jika dilihat dari cakupannya. Ini memang balik lagi ke multimodal analisis tadi ya Mbak Arimi ya. Jadi ya memang itulah gunanya multimodal analisis, biar kita tahu karakteristik setiap model gitu. Jadi kalau misalnya nih Mbak bisa melihat seperti ini gitu, berarti kan Mbak melihat setiap harinya model yang paling bagus yang mana, model yang tepat yang bisa menangkap sinyal sesuai dengan data observasinya yang mana. Modelnya adalah model IFS, ini yang paling bagus ya kan, berarti model IFS yang masih ada beberapa yang tepat, ya sudah gunakan saja model IFS gitu. Kalau misalnya, meskipun dia misalnya resolusinya berbeda dengan resolusi WRF gitu, tapi kalau misalnya Mbak mungkin membandingkannya gitu ya, misalnya model WRF dan model IFS di resolusi yang sama nih ya, di resolusi yang sama, kalau memang si IFS ini masih tetap lebih bagus dibandingkan dengan WRF, ya saya sarankan sih memang tetap selalu pakai si IFS gitu, kalau memang dia lebih bagus gitu. Tapi jadi coba dulu membandingkan dengan model yang lain, kemudian gunakan resolusinya yang sama gitu, dan cari, jadi bertanya-tanya gitu, misalnya setiap harinya seperti apa, jadi nanti biar dia bisa dapat rata-ratanya seperti apa. Yang ketiga dari Mas Eko Yulianto Nugraho. Inputan angin permukaan ketika ada CB atau suhu udara dan kelembapan sehabis hujan, apakah mempengaruhi kualitas model? Inputan angin dan permukaan. Biasanya iya Pak, gitu. Kalau sepengetahuan saya ya, kalau misalnya kita gunakan perakiraan misalnya jam 00 ya, jam 12 ya, ketika pada pagi hari kita mulai kerja itu kita pakai data inisial jam 12 gitu, dan ketika kita akan mengupdate sorenya gitu, kita pakai gunakan data model jam 00 gitu. Misalnya kadang ada beberapa, kalau saya di kantor biasanya suka berubah gitu, ada amandemen yang harus kita lakukan untuk perakiraan yang pagi gitu, karena memang mungkin ada beberapa
ada beberapa kondisi-kondisi yang signifikan berubah gitu, terutama untuk daerah-daerah tropis justru memang perubahan itu sangat amat dinamis Pak. Jadi memang akan kalau mempengaruhi kualitas kayaknya sih tidak ya, tapi kalau mempengaruhi hasil outputnya si model gitu ya gitu. Jadi jam 12 dan jam 00 bisa akan berbeda bahkan akan sangat berbeda gitu biasanya, kalau terutama untuk daerah-daerah yang kalau saya amatin selama ini nih biasanya yang sering berubah sih kalau jam 12 sama jam 00 itu beda ada bedanya itu biasanya di sekitar pesisir barat Sumatera sama sekitar wilayah daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Itu sering sekali saya melakukan amandemen untuk perakiraannya pagi dan sore hari karena akan ada banyak perubahan. Gitu. Lalu sebentar lagi izin bertanya, ini dari Kadek. Dari tugas praktek yang kemarin diberikan, mohon dijelaskan bagaimana cara mengisi model selection. Ya, begini, model selection kemarin kan saya bikinnya berdasarkan persentase ya. Jadi sebenarnya memang multimodal analisis ini masih sifatnya subjektif. Kalau tadi teman-teman bisa lihat tadi bagaimana kita melihat sinyalnya gitu, plottingan sinyalnya gitu, kemudian spasialnya seperti apa, itu subjektif kan, hanya melihat dari mata gitu kan, dari mata kita menganalisis gitu, secara subjektif gitu, dan persentasenya pun sebenarnya subjektif sih jatuhnya gitu. Jadi silakan dikira-kira saja, misalnya dari misalnya Mbak mengidentifikasi ada 4 titik sinyal gitu, biasanya 4 poin gitu. Nah dari 4 poin itu misalnya yang sinyalnya pas ada 3 titik, ya udah kita katakan sebagai 70% dari titik itu model itu bagus gitu. Terus sesuai pola sebarannya sesuai dengan data observasinya. Lalu ada 2 pertanyaannya. Pada briefing NDF kadang disebutkan mengenai low level jet stream. Sejauh apa dampak fenomena tersebut di wilayah Indonesia? Ya, low level jet stream. Saya ingatkan kembali. Low level jet stream itu adalah suatu fenomena di mana peningkatan kecepatan angin meningkat untuk suatu wilayah karena terinduksi dari adanya suatu sistem sirkulasi siklonik. Gitu. Nah, kalau teman-teman sudah pasti tahu, kalau di mana ada daerah sirkulasi siklonik, tentu saja ada pertumbuhan awan-awan hujan yang intensif di daerah situ. Baik itu akan ada, jadi low level jet stream itu justru akan membuat potensi hujan menjadi lebih besar. Gitu, karena dia adalah hasil atau dampak tidak langsung dari suatu sistem siklonik. Gitu. Jadi ketika ada sirkulasi siklonik itu dia akan menginduksi daerah sekitarnya di mana kecepatan anginnya akan menjadi lebih tinggi. Itu sama halnya atau sama konsepnya dengan pembentukan tropical cyclone atau siklon tropis gitu, dimana ketika ada siklon tropis daerah sekitarnya akan menjadi lebih kecepatan anginnya akan menjadi lebih tinggi gitu, terutama untuk di daerah-daerah yang pas sekitar sebelahan dengan si sistem. Lalu ini ada dari Rahmat Alfendi. Dari hasil praktek kemarin, data IFS lebih bagus dibandingkan WRF untuk wilayah Palangkaraya. Apakah data IFS juga bagus untuk semua wilayah di Indonesia? Menurut pengalaman Sinarfocaster BMG Pusat, boleh share pengalamannya, Mbak? Oke. Iya, Mas. Kalau dari beberapa tahun saya sebagai Sinarfocaster ya, setahun 2 tahun ini, saya memang kalau secara umum memang lebih banyak kami menggunakan model IFS. Karena kami kan melihatnya nggak cuma satu wilayah ya, dari kami melihatnya semuanya dari Sabang sampai Merauke gitu, dan dari Sabang sampai Merauke itu memang keseringannya yang bagus, yang cocok gitu, ada beberapa wilayah yang cocok kayak wilayah Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, kemudian wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara itu bagus pakai IFS. Jadi kadang
sinyalnya tuh pas gitu kalau di daerah-daerah itu tadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi bagus pakai IFS, ya kami pukul rata seluruh wilayah Indonesia pakai IFS untuk memperkirakan cuacanya gitu. Misalnya, jadi kita cari yang polanya yang paling terbanyak sama gitu. Itu kalau misalnya, tapi bukan berarti kita mengenyampingkan daerah-daerah yang lain. Misalnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi sama nih, pakai IFS bagus gitu. Terus ternyata di NTT cukup tidak terlalu bagus atau sinyalnya kurang gitu untuk IFS gitu, misalnya seperti itu. Nah, kita tetap gunakan IFS gitu, tapi dengan expertise gitu. Jadi kita kan ketika membuat perakiraan cuaca kan tidak pure kita harus menyontek model ya kan, tapi harus ada expertise gitu kan, harus ada analisis sendiri sebagai seorang forecaster gitu. Jangan jadi perakirawan yang hanya baca model gitu, tapi bagaimana menginterpretasi dan mengekspertise-nya gitu kan. Nah, jadi tetap yang digunakan untuk NTT ya, tetap menggunakan IFS tapi di expertise gitu. Seperti itu kalau di pusat seperti itu. Lalu ini apa nih, dari Sinta, dari data praktek bagaimana mendeteksi pola intrusi pada peta DPT lapisan 500 dan 700, Mbak? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau kamu bisa jawab, kalau saya bisa jawab ini, kamu mencobanya di rumah, kamu pindah ke Jakarta jadi Asef ya. Ya, DPT. Ya, DPT itu adalah atau dorongan DPT itu dipakai untuk melihat dorongan intrusi massa udara kering dari wilayah utara atau wilayah selatan gitu. Nah, kenapa kita pakai tidak hanya satu lapisan, tapi kita pakainya paling tidak 2 atau 3 lapisan, 700, 600, dan 500 gitu. Kenapa? Karena kalau namanya dorongan gitu, atau ada suatu massa yang bergerak gitu, kita kan nggak bisa ngelihat dari satu lapisan saja. Jadi kita harus melihat beberapa lapisan di atasnya gitu. Kalau ada dorongan atau ada pola yang bergerak gitu, dan pola bergeraknya itu naik sampai melintasi wilayah atau sampai mencapai wilayah tropis, wilayah Indonesia gitu, itu artinya ada intrusi gitu. Nah, jadi biasanya saya begini, kalau saya lihat di lapisan, di DPT lapisan 700 ada massa udara kering tampak di wilayah selatan Jakarta, selatan Jawa misalnya. Kemudian di lapisan 500 saya melihat intrusi massa udara keringnya itu sampai ke wilayah Jawa gitu. Berarti kan dia naik ya. Berarti ada massa udara yang naik gitu, ada massa udara yang terdorong sampai ke wilayah tropis, bukan naik, terdorong ke wilayah tropis gitu. Dia bergerak ke wilayah tropis. Gitu. Nah, itu artinya berarti ada dorongan intrusi atau ada ada intrusion di situ gitu. Dan biasanya dari beberapa pengalaman kami, intrusi ini banyak memberikan kontribusi atau berpengaruh untuk kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Karena biasanya di depan muka intrusi jarak-jarak sekitar 5 meter gitu, 2 derajat gitu ya, itu kondisi massa udaranya akan menjadi labil dan lebih hangat gitu, dibandingkan dengan sekitarnya. Gitu. Mungkin nanti bisa jadi tulisan, jadi penelitian buat teman-teman semua. Tapi kalau dari saya pribadi merasakan itu gitu. Jadi ketika kami melihat DPT lapisan 700 dan 500 ada sesuatu yang bergerak sampai ke wilayah tropis, biasanya kalau kita evaluasi di citra satelitnya akan muncul seperti MCS gitu. Nah, itu yang kenapa DPT atau dew point temperature sangat penting kita lihat untuk membuat perakiraan. Itu. Lalu saya jawab pertanyaan, tapi saya nggak tahu nih apa jawaban saya memuaskan apa enggak sama teman-teman. Jawaban saya jelas apa enggak sama teman-teman, saya nggak bisa ngecek nih. Tapi saya harap jawaban saya sampai ke teman-teman dan memuaskan teman-teman semua. Kalau masih ada yang ngambang, silakan ditanyakan lagi di forum diskusi ya Mbak Enina ya.
Ada sekitar berapa hari Mbak Dina setelah ini? Setelah sesi sinkronis ada 3 hari ya? 3 hari setelah sesi sinkronis kita bisa keep in touch dalam forum untuk tanya jawab. Betul Mbak Dina? Oke, saya lanjutkan ya. Bentar, ada berapa nih lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 6 pertanyaan lagi. Saya lanjutkan ke slide dulu kali ya. Oke, ini saya lanjutkan ke slide dulu, yaitu masih tentang multimodal analisis atau pemilihan model yang tepat. Jadi, apa itu pemilihan model? Pemilihan model adalah kegiatan menyeleksi satu dari beberapa model yang dipilih sebagai referensi dalam membuat perakiraan cuaca. Kemudian kapan kita menggunakan metode multimodal analisis, yaitu ketika menghadapi permasalahan dalam menentukan pola unsur cuaca yang dirasa paling representatif dengan kondisi sebenarnya gitu. Jadi ketika membuat perakiraan cuaca, seyogianya lah kita memilih dulu model yang terbaik yang apa, baru kita gunakan model itu sebagai referensi. Lalu di mana? Kalau sekarang multimodal analisis sudah dilakukan di BMKG Jakarta, dilakukan oleh seorang senior forecaster gitu. Jadi ketika pagi hari saya duduk di meja SF itu 15 menit pertama yang saya lakukan adalah multimodal analisis. Saya buka semua model, saya buka animasi citra satelit 12 jam yang lalu, saya animasiin, kemudian akumulasi curah hujan hari kemarin pun juga saya buka, gitu. Kemudian saya lihat. Yang saya lihat adalah pola sebaran hujannya atau total presipitasi dari model. Kemudian yang saya lihat adalah pola anginnya. Gitu. Kalau pola anginnya sama dengan citra satelitnya selama 12 jam yang lalu, itu saya gunakan sebagai referensi. Kemudian mengapa kita perlu multimodal analisis? Karena diperlukan satu model referensi untuk meminimalisir perbedaan model-model cuaca dalam menampilkan pola cuaca dan juga untuk mengefisiensikan waktu pembuatan perakiraan cuaca. Jadi kalau teman-teman setelah briefing gitu biasanya kan suka teman-teman ditanya ya, dikonfirmasi gitu, ada pertimbangan apa kenapa memberikan hujan lebat di daerah A gitu, kemudian dikonfirmasi ulang gitu kan kenapa seperti itu, karena memang kebanyakannya mungkin karena kita saya dan teman-teman SF serta teman-teman di forecaster di UPT menggunakan model referensi yang berbeda ya kan, makanya kenapa hasilnya juga berbeda. Kalau misalnya saya pakai IFS terus teman-teman juga pakai IFS gitu misalnya, kan pakai model yang sama nih, pasti luaran produknya juga sama kan gitu. Harusnya hasil perakiraan cuacanya juga tidak akan berbeda atau harusnya sama gitu. Jadi untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan yang terjadi ketika membuat perakiraan cuaca. Gitu. Ini adalah multimodal analis yang dilakukan oleh senior forecaster di pusat di Jakarta. Yaitu kami pakai sinergi. Sinergi itu sangat amat membantu. Kami superimpose data-data analisisnya dengan suatu model gitu, misalnya kayak ini nih, ini pola anginnya kan ya, yang ini ada berwarna-warni, ada hijau, ada kuning, ada biru, ada merah, ini bermacam-macam model. Saya masukin jadi satu layer di sini, jadi satu window di sini, kemudian background-nya adalah citra satelit animasi 12 jam yang lalu. Selama 12 jam kita animasiin biar kelihatan pola pergerakan awannya, pola pertumbuhan awan-awannya, di mana yang signifikan dia intensif berkembang dan di mana yang meluruh gitu. Nah, kita sandingkan dengan pola streamline-nya gitu. Kemudian yang sebelah sini adalah kami sandingkan pola akumulasi curah hujan data observasi dengan total presipitasi dari berbagai model. Gitu. Kalau sebenarnya kalau misalnya dibuka semuanya dia warnanya juga colorful.
Cuman ada satu yang saya buka di sini. Nah, kemudian kita lihat kesesuaiannya. Kalau yang warnanya ungu atau hijau ini kan berarti potensinya hujannya sedang hingga lebat. Ya, karena apakah di sini juga terjadi hujan yang sesuai dengan data observasi? Kita cek. Kalau memang ada kesesuaian seperti yang tadi dilingkarin, kemudian di mana lagi kita cari, ada lagi kita lingkarin lagi. Kalau ada lagi kita lingkarin lagi, kita cari beberapa titik gitu. Kemudian dari beberapa titik itu beberapa model yang menangkapnya gitu. Kalau misalnya ada 3 model yang nangkap, ya udah 3 model itu yang kita olah lebih lanjut. Yang 2 model yang lainnya yang tidak sesuai, kita delete aja atau kita tutup. Oke, nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika kita sudah memilih satu model yang tepat, konsekuensinya adalah semua unsur yang kita gunakan atau yang kita butuhkan untuk membuat perakiraan harus dari sumber NWP yang sama. Gitu. Kalau misalnya kita sudah memutuskan bahwa WRF yang bagus, gitu. Nah, kalau mau kita buka pola anginnya, kita buka DPT-nya, kita buka RH-nya, kita buka geopotensial dan divergence-nya, seperti ini. Kemudian kita buka WBPT-nya, semuanya ini harus dari model WRF. Gitu. Jangan pakai yang model yang lain lagi, gitu. Tidak ada lagi alasan. Karena lebih eye-catching, lebih bisa dilihat, gitu, misalnya. Gitu. Oh, tidak ada. Kalau misalnya sudah Halo, apakah semuanya mendengar suara Mbak Rifda? Sepertinya suara Mbak Rifda hilang ya? Oh, oke. Oke, mungkin Mas Tommy bisa mengcover dulu, Mas Tommy. Saya bisa kopikan pertanyaannya. Terakhir, pertanyaan siapa ya yang dijawab ya? Boleh saya diinformasikan? Terakhir pertanyaan siapa? Oke, Mbak Sinta. Oke, mungkin Mas Tommy bisa backup. Ntar saya kopikan dulu pertanyaannya. Oh, oke. Bentar ya, saya hidupkan dulu. Silakan Mas Tommy. Cek. Oke. Saya tulis lagi di chat box soal nomor Mas Tommy yang mana, nomor WhatsApp-nya. Itu sudah ada dari Mas Dedi dan Mbak Arini. Silakan Mas Tommy. Ya, baik, saya coba jawab ya dari pertanyaan Bang Dedi. Ini untuk apakah kita dapat membuat model sendiri dengan mengikuti karakteristik wilayah masing-masing. Ini tentunya untuk model sendiri ya kita bisa istilahnya itu hanya menganalisis dan juga
menginterpretasikannya sesuai kearifan lokal, sehingga memang untuk model sendiri saat ini BMKG sendiri juga belum memiliki model sendiri ya, karena memang untuk kebutuhan untuk menjalankan model sendiri itu cukup besar dan perlu effortnya juga cukup besar, dan untuk saat ini memang belum dimungkinkan untuk memiliki model sendiri gitu. Kemudian untuk pertanyaan dari Arimi, ini untuk Meteo Blue, apakah bagian dari NWP juga? Kira-kira skala cakupan wilayahnya itu berapa? Untuk Meteo Blue sendiri, setahu saya itu adalah website ya, dan itu merupakan salah satu website yang menampilkan produk dari NWP. Dan untuk modelnya sendiri itu relatif sama dengan model yang umumnya kita gunakan, baik itu seperti GFS ataupun juga ECMWF, itu merupakan jenis NWP-nya. Untuk cakupan wilayahnya itu tergantung dari resolusi modelnya sendiri dan juga ketersediaannya sendiri di website tersebut. Kalau dari website BMKG tentunya kita lebih fokus ke wilayah Indonesia. Selanjutnya dari pertanyaan Bapak Eko Yulianto, izin bertanya apakah Mas Tommy, ditanya dulu dari Bali. Ya, untuk Meteo Blue sendiri ya, setahu saya itu website. Jadi di situ memang terdapat beberapa pilihan model dan itu bisa dimanfaatkan untuk membuat prediksi. Tapi memang kalau kita lihat karena websitenya sendiri bukan dari Indonesia dan tidak spesifik untuk wilayah Indonesia, ya saya sarankan sih menggunakan data model yang dari resmi dari BMKG. Selanjutnya dari pertanyaan Bapak Eko tadi, saya untuk menginterpretasikan model juga memperhatikan kesalahan paralaks serta apakah inputan untuk model tekanan udara selain buoy, misalnya di samudera yang luas. Ya, setahu saya untuk dalam menginterpretasikan model, ya tentunya kita lebih melihat polanya ya, ataupun pattern dari model tersebut, apakah dalam skala spasial gitu, sehingga memang untuk suatu wilayah itu umumnya kita lihat wilayah yang menunjukkan signal-signal adanya potensi cuaca yang lebih signifikan gitu. Jadi memang untuk secara spesifik sendiri memang model itu memiliki beberapa error ya, baik itu yang sering kita temui itu adalah error dalam waktu atau secara temporal dan juga error secara spasial, di mana umumnya memang sering terjadi itu lokasi kejadian cuaca signifikan itu bergeser dari apa yang diprediksikan model, sehingga memang kita memang lebih harus memperhatikan karakteristik dari model itu sendiri gitu, dengan mengamatinya setiap hari atau juga menganalisis kejadian-kejadian ekstrim yang telah terjadi. Kemudian untuk inputan model tekanan udara sendiri, memang untuk di samudra itu tentunya bersumber dari data pengamatan di laut ya, baik itu dari berita Sandiship ataupun juga pengamatan buoy. Selain itu juga pengamatan permukaan juga tentunya disertakan dari daratan ya. Dari wilayah daratan tentunya itu adalah pengamatan paling utama yang disertakan untuk inputan dari data tekanan udara yang diperlukan untuk sebagai inisialisasi dalam menjalankan model cuaca.
Selanjutnya untuk pertanyaan dari Mbak Diana Hertanti, untuk bagaimana dengan WinDP, apakah performanya sudah cukup baik sebagai modal numerik? Ya, setahu saya untuk WinDP itu juga sejenis metode tadi ya, merupakan website untuk menampilkan produk dari NWP. Dan untuk modelnya sendiri, setahu saya memang di situ juga sudah tersedia, ada IFS, kemudian juga ada GFS, dan tentunya itu sama dengan model yang digunakan untuk kegiatan operasional di BMKG, sehingga dapat dimanfaatkan juga bila memang lebih interaktif dan juga lebih user friendly ya untuk dimanfaatkan. Oke, Ada pertanyaan yang belum dijawab, Kak? Ada Kenapa, pertanyaan Mbak? yang belum dijawab, Kak, Mbak? Sudah kayaknya. Oke. Ada pertanyaan yang belum dijawab, Kak, Mbak? Semuanya, karena kita waktunya sudah di ujung akhir sesi kali ini, saya tahu masih banyak yang belum terpuaskan mungkin, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Jadi untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti Mbak Rifda dan Mas Romi akan jawabnya di forum. Boleh teman-teman tanyakan ulang atau nanti akan langsung dijawab sama Mbak Rifda sama Mas Romi di forum. Kemudian mungkin Mbak Rifda sama Mas Romi ada yang ingin disampaikan sebelum mengakhiri sesi pagi ini. Silahkan Mbak Rifda. Iya, berarti ada kedengeran ya, Mbak ya? Ya, mohon maaf teman-teman, tadi kenapa koneksi tiba-tiba menghilang, padahal sebenarnya nggak koneksi sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya yang masih belum bisa dijawab dari Mas Zaki, terus dari ada Kadis juga nih, ada pertanyaan juga, tapi kayaknya tadi sudah saya jawab. Sudah saya jawab sebenarnya, mungkin pertanyaan temannya yang lain gitu. Kalau misalnya belum jelas atau belum terpuaskan, benar kata Mbak Nina tadi, bisa ditanyakan kembali ke kami via forum. Insya Allah akan kami jawab gitu, karena memang keterbatasannya adalah kalau online begini tidak bisa menjawab langsung. Jadi, tapi insya Allah kalau saya siap menjawab. Silakan teman-teman bertanya, silakan memposting pertanyaannya di forum, akan saya jawab insya Allah. Oke, saya rasa cukup sekian, Mbak Nina. Terima kasih untuk perhatian dan atensi teman-teman semua dari 1,5 jam yang lalu sampai sekarang. Mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang cepat dan sempat terputus tadi, hilang koneksi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang sempurna hanya milik Allah. Jadi ya kita berserah saja dan tetap semangat buat teman-teman mengikuti diklat ini. Diklatnya masih panjang, sepertinya masih ada 2 minggu lagi ya kan? Itu dan minggu lagi. Ya, minggu lagi. Oke. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, semoga tetap terhindar dari COVID-19. Buat yang WFA, selamat WFA. Buat yang WFO, silakan memproteksi diri sendiri yang WFO. Karena kalau kami sudah WFH juga. Gitu. Jadi, ya, dan terima kasih semuanya dan mohon maaf. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rifda dan Mas Tommy. Beri applause dulu buat Mbak Rifda dan Mas Tommy. Jadi masih ada ya teman-teman, puaskanlah untuk bertanya 3 hari ke depan. Jadi masih bisa bertanya ya, silakan bertanya. Oke, mohon maaf. Terdengar ya, maaf ya. Biasa kalau work from home ini sedikit banyak distraksi. Betul. Oke, teman-teman silakan. Di kamar nih, Mbak. Oh iya, makanya ini sudah mengunci diri. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa ditanyakan di forum. Kalian di forum itu bisa share gambar ya, bisa share video kok di forumnya, jadi nggak usah takut. Jadi manfaatkan fasilitas forumnya sebaik-baiknya 3 hari ke depan untuk materi ini. Karena Mbak Rifda sama Mas Tommy akan masih lanjut ke sesi yang siang ini, sebentar lagi jam 10 ya. Jadi kelasnya saya akhiri dulu. Mohon maaf dari kami semua jika ada yang kurang berkenan.
selamat menjalankan aktivitas dan belajar kembali ya secara mandiri. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi